Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifah Kurniawati, NIM 19212121055 dari kelompok 10 kelas HKI 5B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai wasiat dan sikap kita. Nah, pada bagian pertama akan saya jelaskan pengantar, yaitu berupa pengertian wasiat. Kemudian di bagian isi akan saya jelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran mengenai wasiat dan bagaimana penafsirannya. Kemudian yang terakhir akan saya sampaikan apa itu refleksi dari wasiat sendiri untuk kehidupan kita. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai wasiat. Wasiat itu pengertiannya apa? Jadi wasiat di sini adalah ungkapan atau hasrat seseorang yang ditujukan kepada orang lain, baik berupa ucapan ataupun lisan ketika orang tersebut akan meninggal dunia. Nah, ucapan yang disampaikan ini adalah tentang harta bendanya orang tersebut yang akan meninggal dunia. Nah, pada waktu Islam belum datang, wasiat ini sebenarnya sudah ada. Nah, pada waktu zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah ini mewasiatkan harta benda mereka ketika akan meninggal dunia. Tetapi orang-orang jahiliyah ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sangat-sangat bertentangan tentang wasiatnya. Jadi misal pada waktu orang-orang jahiliyah berwasiat, itu ada ayah yang berwasiat kepada anaknya. Ketika ayah tersebut akan meninggal dunia, ayah tersebut berwasiat kepada anaknya untuk menikahi ibunya sendiri. Jadi setelah ayahnya meninggal, anak tersebut mendapat wasiat dari ayahnya untuk menikahi ibunya sendiri. Nah, bahkan ada juga yang mewasiatkan harta bendanya kepada kawannya. Bahkan anak dan istrinya sendiri pun tidak mendapat bagian secuil pun dari harta benda si ayah yang meninggal dunia. Nah, ketika Islam datang, Islam tidak menghapuskan wasiat, tetapi Islam dibolehkan, akan tetapi wasiat ini tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan. Dan kemudian saya akan menjelaskan ayat-ayat mengenai wasiat. Nah, ayat-ayat wasiat ini saya akan merujuk kepada tafsir Al-Qurtubi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Quran surat Al-Baqarah ayat 180 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kun kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya adalah diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu dan bapak dan kerabatnya secara ma'ruf, dan kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Nah, makna dari tafsir dari ayat ini adalah wasiat sendiri adalah turun sebelum ayat faraid ataupun hukum warisan. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ini turun di Madinah. Nah, kemudian di dalam surat ini ditafsirkan bahwa pada zaman dahulu Rasulullah SAW ketika beliau menjelang ajalnya, beliau tidak berwasiat. Jadi saat Rasulullah wafat, Rasulullah SAW tidak berwasiat.
tetapi Abu Bakar ketika wafat itu berwasiat. Namun ketika Abu Bakar wafat itu ya berwasiat. Jika seseorang ingin berwasiat, maka itu adalah hal yang baik bagi seseorang tersebut. Tapi jika ia tidak ingin berwasiat, maka itu hal yang tidak mengapa bagi orang tersebut. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 180 di sini dijelaskan bahwa wasiat itu tidak wajib, tetapi diwajibkan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, dari Ibnu Umar, Ibnu Zaid, dan dari riwayat Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini semuanya telah dinasak. Jadi wasiat hanyalah sunnah belaka. Nah, pendapat Imam Malik pun berpendapat demikian bahwa wasiat ini hanya sunnah belaka. Kemudian di dalam ayat ini ada potongan ayat wal aqrabina. Nah, maknanya adalah keluarga. Nah, keluarga ini apa? Jadi imam-imam besar seperti Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa barang siapa yang berwasiat untuk orang lain yang bukan keluarganya, lalu membiarkan keluarganya dengan segala kebutuhan mereka, maka apa yang dilakukannya tersebut adalah hal yang sangat buruk gitu. Nah, kemudian dipaparkan juga di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180 ini bahwa ada potongan ayat bil ma'rufi. Jadi bil ma'rufi ini secara ma'ruf maksudnya adalah secara adil. Jadi wasiat ini harus disampaikan secara adil, tidak kurang tidak lebih dari pembuat wasiat untuk calon penerima wasiat tersebut. Nah, terus kemudian ada potongan ayat hakon. Nah, hakon ini artinya adalah kewajiban. Nah, maksudnya adalah kewajiban untuk membersihkan diri. Jadi bukan kewajiban yang pada dasarnya, tetapi kewajiban dengan maksud untuk membersihkan diri ketika menjelang ajalnya atau ketika sudah meninggal. Kemudian di Quran surat Al-Baqarah ini ada potongan ayat terakhir yang dimana potongan ayat ini alal muttaqina, yang artinya adalah atas orang-orang yang bertakwa. Nah, tadi bahwa wasiat tersebut adalah sunnah belaka dan ini diwajibkan atas orang-orang yang bertakwa. Nah, maksud dari orang-orang yang bertakwa ini adalah bukti bahwa wasiat itu hukumnya sunnah, bukan diwajibkan pada seluruh kaum muslimin. Dapat digarisbawahi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengkhususkan untuk orang-orang yang bertakwa saja. Nah, maksud dari orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang takut kalau dirinya dianggap kurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika meninggal dunia. Nah, artinya wasiat tidak diharuskan kecuali orang-orang yang khawatir jika dirinya wafat telah kurang berbuat sesuatu. Nah, kemudian ada lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 181. Nah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 181 ini diturunkan juga di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Faman baddalahu ba'da ma si'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddilunahu innallaha sami'un alim. Nah, artinya, maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang menemuinya, bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, dari ayat tersebut dapat kita tafsirkan bahwa apabila wasiatnya yang ditulis adalah sebuah utang, maka utang tersebut wajib bertanggung jawab untuk melunasinya. Maka orang tersebut wajib untuk melunasi utang dari si pewasiat tersebut. Kemudian orang yang melunasi dengan segera itu akan mendapat pahala. Tetapi jika tidak melunasinya dengan cepat atau memperlambat dan menunda-nunda waktu untuk melunasi hutangnya si yang sudah wafat atau si pemberi wasiat ini, maka
si penerima wasiat ini akan mendapatkan dosa. Nah, kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 181 ini dapat ditafsirkan bahwa jika orang yang berwasiat sesuatu yang haram atau yang dilarang, misalnya mewasiatkan khamr atau mewasiatkan hewan babi atau maksiat lainnya, maka wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 181 ini terdapat potongan ayat Innallaha sami'un alim. Nah, di mana Allah menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat disembunyikan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kecurangan dari orang yang berwasiat, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa mewasiatkan barang-barang atau hal yang haram, seperti mewasiatkan babi, seperti mewasiatkan khamr yang tidak boleh, kemudian menghilangkan sebagian harta dari wasiat. Nah, adapun refleksi wasiat sendiri itu untuk kehidupan kita adalah wasiat itu sebenarnya tidak diwajibkan. Jadi kita boleh-boleh saja saat menjelang mati atau saat meninggal dunia, begitu boleh berwasiat atau boleh tidak melakukan wasiat. Kenapa? Karena sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180 tadi bahwa wasiat itu sebenarnya tidak diwajibkan. Nah, kemudian alangkah baiknya juga jika kita mempunyai harta yang cukup, alangkah baiknya kita wasiatkan. Tetapi dengan catatan tidak boleh melebihi dari harta waris, yaitu kita mewasiatkan hanya sepertiga dari harta waris. Tidak boleh melebihi dari sepertiga. Dan yang kita wariskan itu tidak boleh hal-hal yang haram seperti mewasiatkan babi dan mewasiatkan khamr atau maksiat lainnya. Begitu kira-kira penjelasan dari saya, dan apa itu penjelasan dari wasiat dan sikap kita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.